Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang tema 1, indahnya kebersamaan. Kelas 4, Sekolah Dasar. Tahun ajaran 2020 sampai 2021. Peta konsep tema 1. Hai Apa yang teman-teman, akan kita kita akan belajar pelajari? tentang indahnya kebersamaan dalam keberagaman bangsa Indonesia. Subtema 1. Indahnya budaya bangsaku. Pada subtema ini kita akan belajar 1. Gagasan pokok dan gagasan pendukung. 2. Keberagaman suku bangsa dan budaya. 3. Sumber bunyi, dan 4. Tari kreasi daerah. Subtema 2. Kerukunan dalam keberagaman. Pada subtema ini kita akan belajar 1. Keterkaitan antar gagasan dalam teks visual. 2. Informasi pokok berdasarkan gambar. 3. Bentuk-bentuk kerjasama dalam masyarakat. 4. Proses terjadinya bunyi dan asal bunyi. 5. Sifat perambatan bunyi. 6. Makanan tradisional, dan 7. Tari kreasi daerah. Subtema 3. Indahnya keberagaman. Pada subtema ini kita akan belajar 1. Kosakata baku dan tidak baku. 2. Teks lisan. 3. Sifat-sifat bunyi. 4. Gagasan pokok. 5. Keberagaman hari raya 6 agama, bahasa daerah, dan tari kreasi daerah. Kita masuk ke pembelajaran 1. Tema 1 subtema 1. Hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran 1 ini yaitu: pertama, menentukan dan menyampaikan gagasan pokok dan gagasan pendukung berdasarkan bacaan, gelar budaya SD Tunas Bangsa, materi, bahasa Indonesia. Kedua, menentukan keberagaman bangsa Indonesia, materi PPKN. Ketiga, mengenal dan menunjukkan alat musik tradisional yang menghasilkan bunyi, materi IPA. Kita bahas satu persatu. Langsung saja kita bahas poin pertama yaitu menentukan dan menyampaikan gagasan pokok dan gagasan pendukung berdasarkan bacaan, gelar budaya SD Tunas Bangsa, materi, bahasa Indonesia. Sebelum masuk ke materi mohon siapkan buku tulis maupun buku pelajaran. Pengertian. Gagasan pokok adalah inti dari cerita keseluruhan paragraf atau topik pembahasan dari sebuah teks. Gagasan pendukung merupakan kalimat-kalimat yang memberikan informasi tambahan dalam suatu teks. Dapat diperhatikan pengertian kedua gagasan tersebut. Jangan sampai salah atau terbalik dalam mengartikan gagasan pokok maupun gagasan pendukung. Dan lebih baik lagi jika ditulis di buku catatan. Sebelum membaca teks ini, mohon disiapkan buku siswa agar bisa ikut menyimak. Buka buku siswa. Halaman 6. Gelar budaya SD Tunas Bangsa. Sekolah Dasar SD Tunas Bangsa menggelar kegiatan gelar budaya. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pengisi acara adalah kelas 3, 4, dan 5. Mereka mengirim wakilnya dengan menggunakan pakaian adat tertentu. Selain itu, ada perwakilan kelas yang memainkan alat musik tradisional. Mereka tampak gembira dapat berpartisipasi pada acara tersebut. Perwakilan kelas 3 mengenakan pakaian adat dari Sumatera Barat. Siswa laki-laki mengenakan pakaian adat dari Penghulu. Pakaian adat Penghulu terdiri atas daster penutup kepala, baju dan celana berwarna hitam, sesampingan dan sandang kain segi 4, ikat pinggang, keris, sandal, serta tongkat. Siswa perempuan mengenakan limpapeh rumah nangadang. Pasangan siswa ini berjalan dengan diiringi suara talempong dan saluang. Perhatikan gambar berikut ini. Tampak sepasang siswa kelas 4 mengenakan baju adat babajukan gaun pacinan dari Kalimantan Selatan. Siswa laki-laki mengenakan kopiah, baju gamis dan jubah, selempang atau kain panjang berlulam, dan slop tutup bersulam emas. Siswa perempuan mengenakan mahkota berbentuk setengah lingkaran, sanggul, kebaya tengan panjang bersulam teratai, rok besar bermotif Cina, tusuk konde berbentuk huruf lem, kalung rantai panjang, gelang tangan, dan slop bersulam emas. Mereka berjalan diiringi alat musik panting yang dipetik. Perwakilan kelas 5 mengenakan pakaian adat dari Jawa Tengah bernama Jawi Jangkep dan kebaya.
Tampak siswa laki-laki mengenakan baju beskap dengan motif bunga, bawahan berupa kain jarik yang dililitkan di pinggang, destar berupa blangkon, dan aksesoris lain berupa keris dan cemila alas kaki. Siswa perempuan mengenakan kebaya untuk atasan dan kain tapi pinjung atau kain sinjang jarik bermotif batik untuk bawahannya. Untuk menguatkan lilitan, digunakan stagen yang dililitkan di perut. Pasangan siswa kelas 5 ini berjalan diiringi alunan gendang dan seruling. Nah, sudah dibaca semuanya ya. Kalau belum atau ada yang terlewat boleh diulang video sebelum ini. Mari kita bahas bersama-sama. Paragraf 1. Gagasan pokok yang terdapat di paragraf 1 yaitu, kegiatan gelar budaya di SD Tunas Bangsa. Dikarenakan dapat dilihat dari gagasan pendukungnya yang berisi tentang: pertama, peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kedua, para siswa mengenakan pakaian adat yang berbeda-beda. Ketiga, keempat, para siswa memainkan alat musik tradisional. Kelima, para siswa gembira mengikuti gelar budaya. Dari isi gagasan pendukung tersebut dapat disimpulkan bahwa hal-hal tersebut terangkum dalam kegiatan gelar budaya di SD Tunas Bangsa. Sudah paham? Coba kerjakan paragraf selanjutnya. Kerjakan di buku tulis ya. Dicari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Pasti kalian bisa. Yang kedua, menentukan keberagaman bangsa Indonesia, materi PPKN. Pengertian keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan dapat terlihat dari suku bangsa, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya dan ekonomi dan lainnya. Di negara Indonesia ini terdapat hal-hal tersebut. Karena Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di Asia yang mempunyai banyak pulau dan pasti banyak suku bangsa dan budaya yang berbeda-beda. Dan bersatu atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Perhatikan gambar di bawah ini. Terdapat berbagai adat istiadat dan kepercayaan di masing-masing wilayah. Sehingga menghasilkan variasi yang berbeda-beda. Contohnya, pakaian adat. 1. Pakaian adat Penghalu berasal dari Sumatera Barat. 2. Pakaian adat Babajukan berasal dari Kalimantan Selatan. 3. Pakaian adat Jawi Jangkep dan Kebaya berasal dari Jawa Tengah. Yang ketiga yaitu mengenal dan menunjukkan alat musik tradisional yang menghasilkan bunyi, materi IPA. Seperti yang kalian tahu, selain suku bangsa dan adat istiadat yang berbeda-beda, di Indonesia juga banyak alat musik yang mempunyai suara yang indah dan merdu jika dimainkan. Di bawah ini contoh alat musik yang terdapat di Indonesia dan cara memainkannya. Yang pertama, suling bambu, yang berasal dari Sunda, dan cara memainkannya dengan ditiup. Yang kedua, gamelan, berasal dari Jawa Tengah, biasanya digunakan untuk mengiringi tarian. Cara memainkannya dengan dipukul. Yang ketiga yaitu kecapi, yang berasal dari Sulawesi Barat. Cara memainkannya dengan dipetik. Suara yang dihasilkan alat musik ini sangat bagus. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah pengetikan dan ada yang kurang pas dalam pengertian materi tersebut. Sekian pembelajaran tema 1 subtema 1 pembelajaran ke-1. Kita lanjut lagi besok ke pembelajaran kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.